Walat sama Sintayong ini mah. Garuda aku nggak pernah main jelek kayak begini. Banyak yang menyebut apa artinya ganti pelatih? Apakah ini karma karena memecat Shin Tae-yong? Ada juga dulu pundit maha benar mengatakan Shin Tae-yong hanya punya taktik parkir bus, bertahan dan counter attack. Dan inilah alasannya kenapa Shin Tae-yong mempertahankan teknik parkir bus yang selalu dikritik oleh pundit bernama Toel. Maksimumnya gimana ngeluarinnya kan itu. Tapi yang kita lihat cuma satu jurus, mohon maaf. Dia hanya kuat bertahan. Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Mungkin hari ini orang tahu. Oh ternyata. Iya. Mungkin ya kalau orang yang paham bola akhirnya hari ini. Pantes selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantes selama ini Sintayong mainnya agak counter attack serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi kayak hari ini. Kita tahu Australia bukan lawan yang mudah, walaupun pelatihnya tetap Shin Tae-yong. Saat laga kemarin, kemenangan belum tentu juga jadi milik Indonesia, tapi setidaknya menahan imbang atau kalah dengan 1 poin. Bukan dibantai memalukan seperti ini. Ya itulah makanya sepak bola bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal bertahan, ya kan? Nah, selama ini ya di era sebelum Kluivert, banyak sebagian orang kritik Indonesia mainnya gitu terlalu pragmatis, terlalu reaktif, kurang proaktif, kurang menyerang. Apa yang terjadi? Australia persis melakukan hal tersebut kepada kita. Mereka menunggu kita untuk terus menyerang dan akhirnya mereka bikin 5 gol, kita bikin 1 gol. Itulah kenapa gue bilang bahwa statistik paling penting di sepak bola itu adalah skor akhir. Ball possession menang siapa? Menang Indonesia. Lebih agresif siapa di lapangan? Indonesia. Lebih banyak nyerang siapa? Lebih banyak passing siapa? Indonesia. Yang menang siapa? Australia. Ya, gimana? Gimana? Gue sebenarnya dari gue lihat something lineup, gue udah agak worry sih kalau begitu. Lo boleh ngecek gue sebelum kick off, bilang mentang-mentangan midfield Indonesia tuh kena overrun. Dan bener kan? Itu yang kejadian. Australia nunggu kita 10-15 menit pertama, mereka dapat momentum, tiap kali mereka nyerang, dilewatin terus tuh midfield kita. Belum lagi ngomongin bagaimana kita kebobolan 2 kali dari set piece ya, menekan kepala dari corner. PR kita masih banyak bos, masih banyak banget, dan menurut gua ya gimana? Tapi kok ya menurut Toel pertandingan di bawah Patrick justru berkualitas. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi memperlihatkan kualitas. Tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas, tapi resikonya lebih tinggi toh? Iya. Bang Toel soal pertandingan tadi itu seru dan berkualitas ya Bang Toel. Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Untuk orang Indonesia mungkin enggak gitu. Bagi Toel, taktik menyerang Kluivert justru lebih bagus ketimbang taktik bertahan counter attack Shin Tae-yong. Walaupun hasil akhirnya kalah, tapi dibungkam oleh narasumber lain yang mematahkan omongan Toel. Dibilang kan boring kan, cara mainnya boring. Mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat masuk ke gimana Bang? Main yang monoton. Kalau kita ngomongin soal liga nih ya, 38 pertandingan misalnya, kan banyak pertandingan ya, ya mungkin kita bisa lihat tergantung hal kita ukur-ukur. Ini kayak Mas Kusi tadi bilang, ini kan dia pertandingan final, ya, dia pertandingan final gitu. Jadi yang harus ditekankan ya sebagai supporter, sebagai penonton adalah kita malah timnas kita menang. Kalau caranya mungkin secara estetik tidak enak dipandang mata, pada akhirnya skor akhirnya enak dipandang mata. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh. Mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Benar. Ini mana yang terbaik? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik.